semuanya, kami dari kelompok D6, mata kuliah praktikum Fisiologi Hewan, Departemen Biologi, FMIPA Universitas Indonesia. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Pada pengamatan kali ini bertujuan untuk membandingkan suara kokok ayam di daerah Jakarta Selatan dan Depok berdasarkan variabel-variabel pembeda suara kokok ayam. Tujuan dari ayam jantan berkokok adalah sebagai penanda wilayah teritorialnya dan juga untuk memikat ayam betina. Dan kokokan tersebut berbeda-beda setiap individu ayam. Suara kokok ayam dapat dikenali dari bunyinya yang khas, yaitu dalam melakukan pengamatan suara kokok ayam, ada beberapa istilah yang harus kita ketahui sebelumnya. Yang pertama, call duration, yaitu durasi dari awal kokokan hingga selesai. Kedua, call period, yaitu durasi dari awal kokokan pertama hingga awal kokokan kedua. Ketiga, pulse number atau jumlah suku kata, yaitu jumlah silabel dalam sekali kokokan. Misalnya suara, artinya pulse numbernya berjumlah 4. Keempat, interpulse interval, yaitu waktu jeda antar pulse. Kelima, frekuensi dominan, yaitu intensitas tertinggi dari semua frekuensi dalam suatu gelombang suara. Dan yang terakhir adalah frekuensi domain, yaitu tingkat konsistensi suatu gelombang suara yang intensitasnya dibatasi 10 desibel di bawah frekuensi dominan. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini adalah suara kokok ayam dan perangkat lunak Audacity. Sampel kokok ayam diambil di 4 lokasi dan waktu yang berbeda. Perekaman suara dilakukan hingga terekam 2 kokok pada ayam yang sama. Kokok ayam pertama diambil di daerah Depok pukul 5.21 WIB. Kokok direkam dengan aplikasi perekam suara pada jarak kurang lebih 1 meter. Kokok ayam kedua diambil di daerah Jakarta Selatan pukul 6 WIB. Kokok direkam dengan jarak kurang lebih 2 meter. Kokok ayam ketiga diambil di daerah Depok pada pukul 6.15 WIB. Kokok direkam dengan jarak kurang lebih 2,5 meter. Kemudian, kokok ayam keempat diambil di daerah Depok pukul 5:05 WIB. Kokok direkam dengan jarak kurang lebih 1,5 meter. Sampel kokok yang telah diambil kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak penyunting suara Audacity versi 3.1.3. Visualisasi gelombang suara diubah menjadi 2 bentuk, yaitu spektrogram dan gelombang atau waveform. Spektrogram memungkinkan untuk mendeteksi noise dan waveform memberikan akurasi pengamatan dalam perhitungan durasi, interval, dan periode. Langkah pertama adalah kita bisa membuka Audacity di perangkat masing-masing. Kemudian kita bisa klik OK. Lalu untuk memasukkan atau mengimport file yang kita akan analisa, kita bisa klik File, kemudian klik Import, kemudian pilih audio. Selanjutnya kita dapat memilih file mana yang akan kita masukkan. Kemudian kita tekan Open. Setelah itu kita dapat mengetahui bahwa banyak pengotor dengan cara menekan spektrogram. Bagian yang saya blok merupakan noise atau pengotor.
Oleh karena itu, untuk menghilangkan pengotor ini, langkah pertama adalah memastikan seluruh audio selesai di-blok. Proses blok dapat dilakukan secara manual, yaitu dengan menarik kursor dari audio awal hingga terakhir, atau dapat menggunakan Ctrl A. Sebelumnya, kita dapat mengubah tampilan menjadi bentuk waveform. Setelah itu, kita blok, klik Effect, klik Noise Reduction, dan Get Noise Profile. Selanjutnya kita klik Effect, lalu Noise Reduction, dan OK. Setelah itu, kita dapat mengetahui pengotor telah hilang dengan memastikan pada bentuk spektrogram bahwa pengotor yang kami blok sudah hilang. Setelah itu kita dapat mengubah ke bentuk waveform. Kemudian kita akan menganalisis panjang gelombang suara dari audio suara kokok ayam ini diperoleh 1, 2, 3, 4, dan 5 call atau kokok ayam. Setelah itu, kita dapat mengetahui durasi kokok ayam dengan memblok bagian ini. Durasi kokok ayam pada call pertama memiliki panjang 1,782 milisecond. Selanjutnya adalah periode kokok ayam pada call pertama adalah 9,730 milisecond. Setelah itu, durasi kokok ayam pada call kedua memiliki panjang 1,820 milisecond. Untuk mengetahui interval pulse dari kokok ayam, kita dapat melakukan zoom in pada salah satu call. Selanjutnya, kita dapat memblok bagian ini, diperoleh panjang interval pulse yaitu 0,306 milisecond. Selanjutnya, kita dapat menganalisis gelombang frekuensi yang dihasilkan dengan cara memblok satu call kokok ayam, lalu kita dapat klik Analyze, kemudian kita klik Plot Spectrum. Setelah itu, kita dapat memperbesar grafik frekuensi analisis kita. Kemudian kita ubah log frekuensi menjadi linear frekuensi. Kemudian kita dapat menganalisis grafik ini. Berdasarkan grafik ini, diperoleh frekuensi dominan kokok ayam adalah 761 Hz dengan energi suara sebesar minus 30,6 desibel. Selanjutnya, kita dapat mengetahui domain frekuensi kokok ayam, yaitu rentang 636 Hz dengan energi minus 36,6 desibel hingga 1465 Hz dengan energi minus 34,9 desibel. Frekuensi terendah dapat diketahui dengan menarik kursor ke kiri hingga diperoleh frekuensi sebesar 166 Hz dengan energi minus 67,5 desibel. Begitu pula dengan frekuensi tertinggi dapat diketahui dengan menarik kursor ke kanan sehingga didapati frekuensi sebesar 4379 Hz dengan energi minus 82 desibel. Berikut ini hasil analisis suara ayam.
Variasi durasi kokok ayam dari keempat ayam yang berbeda lokasi berkisar dari 1,545 milisecond hingga 2,505 milisecond. Variasi periode kokok ayam dari keempat ayam yang berbeda lokasi berkisar dari 8,505 milisecond hingga 23,093 milisecond. Keempat ayam memiliki jumlah 4 puls dengan variasi interval interpuls pada keempat ayam di lokasi yang berbeda berkisar dari 0,110 milisecond hingga 0,297 milisecond. Keempat ayam di lokasi yang berbeda memiliki variasi frekuensi terendah berkisar dari 105 Hz hingga 963 Hz. Variasi frekuensi tertinggi berkisar dari 3291 Hz hingga 4379 Hz, serta variasi frekuensi dominan yang berkisar dari 715 Hz hingga 1692 Hz. Dapat disimpulkan, suara ayam yang dianalisis menggunakan Audacity menghasilkan call duration, call period, frekuensi dominan, frekuensi domain, dan interpulse interval. Ayam 2 yang berada di Jakarta Selatan menghasilkan call period, frekuensi dominan, dan frekuensi domain tertinggi, tetapi call duration yang terendah. Ayam 3 yang berada di Depok menghasilkan interpulse interval tertinggi.